Apa kabar semuanya? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Sore hari ini saya rindu kita semuanya boleh menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, yang saya percaya apapun keberadaan saudara, Tuhan mengasihi kita, amin. Dan Dia rindu untuk terus menolong kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya yakin sore hari ini Bapak Ibu Saudara boleh menikmati sebuah keberadaan di mana hari-hari ini Tuhan rindu membawa setiap kita untuk dapat mengenalnya lebih lagi, ya, membawa setiap kita sehingga dapat berakar dan bertumbuh di dalam keberadaan kasih-Nya yang luar biasa. Nah, sore hari ini kita punya tema yang luar biasa, berakar dan bertumbuh dalam kasih. Dan saya percaya ini mungkin sudah tidak asing lagi dalam keberadaan setiap kita, bahwa Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki akar yang kuat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, amin. Sehingga kita mampu untuk bertumbuh dan menghasilkan begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, kerinduan Tuhan dalam keberadaan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat mengalami begitu banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi, amin. Nah, sore hari ini kita akan buka ayatnya Bapak Ibu Saudara yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14. Dan saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semuanya, amin. Oke, kita buka Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14, dikatakan di situ, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, Bapak Ibu saya dikatakan dengan sangat luar biasa, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mulai pembacaan ayat-ayat ini saya rindu saudara boleh menangkap kerinduan Allah terhadap kita sepenuhnya. Di mana kerinduan terdalam Allah bagi kita adalah agar kita berakar dan bertumbuh dalam kasih. Ya, bagaimana kita dapat berakar bertumbuh dalam kasih? Yaitu ketika kita mengenal betapa tingginya, betapa dalamnya, dan betapa lebarnya kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu, amin. Ya, mungkin kita tidak memahami begitu banyak, mungkin kita tidak mengerti begitu banyak, tetapi ini yang akan kita alami. Sehingga dengan demikian saudara akan mengalami begitu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Jadi sebelumnya kita lanjut, senggol kiri kanan saudara. Kamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin. Haleluya. Ya, ini hal yang luar biasa yang ingin Tuhan supaya kita pahami. Tuhan ingin kita berakar, bertumbuh di dalam kasih. Tapi untuk memulai itu semuanya, Tuhan ingin supaya setiap kita mengenal Dia, mengenal betapa ya dalam kasih-Nya atas keberadaan hidup kita, mengenal betapa tingginya, lebarnya kasih Allah dalam hidup kita. Itu luar biasa. Kalau ada orang bertanya, seberapa besar sih kasih Tuhan dalam hidup kita? Dia rentangkan tangan. Dia rela mati di atas kayu salib buat kita. Amin. Ya, begitu dalam, begitu luar biasa kasih-Nya sampai Dia rela mati di atas kayu salib untuk mengasihi setiap kita, untuk menebus setiap kita, sehingga dikatakan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, supaya setiap kita diselamatkan. Jadi dengan poin ini saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk dapat melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah ingin supaya kita alami. Nah, ketika kita hidup di dalam kasih, berakar dan bertumbuh di dalamnya, kita akan begitu banyak mengalami hal yang luar biasa. Kita akan dipenuhi dengan keberadaan Allah sendiri, sehingga kepenuhan Allah
itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika kita hidup di dalam kepenuhan ini, kita tidak lagi hidup dari takaran-takaran yang biasa, tapi kita hidup di dalam kesempurnaan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Persediaan kita jauh melebihi cukup. Itu melimpah dalam kehidupan setiap kita. Apa yang ada di surga sekarang boleh mengalir dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, itu bukan cuma sekedar nanti kita yang ada di bumi mati masuk surga, tapi lebih daripada itu. Kita juga, ya Bapak Ibu Saudara, akan mengalami bagaimana surga mengalir ke bumi. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Sehingga ketika engkau ada di dalam keberadaan hidupmu di dalam kasih, itu akan membuat surga mengalir dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar nanti mati kita masuk surga, tapi lebih daripada itu, ternyata kita juga akan mengalami di mana surga turun ke dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi dengan demikian, inilah yang menjadi kerinduan Allah ketika kita berakar, bertumbuh di dalam kasih. Ada surga dimanapun kita berada. Amin. Di rumah tanggamu, di dalam kehidupan lingkunganmu, dimanapun kau ditempatkan, orang boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan mengalir di tengah-tengah hidup kita. Sehingga dengan demikian, ada begitu banyak keberadaan kehidupan yang diubahkan. Ketakutan diubahkan dengan damai. Kecemasan, kekhawatiran dipenuhi dengan sukacita. Amin. Iya. Bahkan ada kekurangan-kekurangan yang mungkin selalu kita miliki, itu akan dipenuhi dengan segala sesuatu di mana kita dicukupkan dalam segala perkara. Amin. Karena kita menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi sekalipun fakta, situasi, kondisi hari-hari ini menakutkan saudara, mencemaskan saudara dengan perang di sana sini, dengan ekonomi yang terus bergejolak, hatimu akan tetap dipenuhi dengan damai sejahtera karena kita mempercayai surga mencukupkan segala sesuatunya atas kehidupan kita. Amin. Sehingga dengan demikian nggak lagi harusnya ketakutan. Amin. Senggol kiri kanan saudara, kita nggak perlu takut. Amin. Karena Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Ya. Sehingga dengan demikian di dalam perjalanan hidupmu hari-hari ini ada begitu banyak di mana kita bisa saling mengasihi. Karena kita hidup di dalam kasih. Sayangnya ada banyak orang seringkali ketika datang kepada Tuhan, ya, itu bukannya Bapak Ibu Saudara mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, tetapi mereka justru mencari tambahannya. Sedangkan firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Tapi sayangnya orang tidak mencari kerajaan Allahnya, tapi cari tambahannya. Ya, sehingga ketika mereka datang ibadah, mereka mencari berkatnya. Mereka lupa harusnya mencari siapa? Mencari Sang Pemberi berkatnya. Amin. Iya, karena ketika engkau berjumpa dengan Sang Pemberi berkat, maka berkat sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman. Artinya bukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kerajaan Allah berbicara soal apa? Damai, sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Amin. Iya. Jadi artinya cari kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi cari siapa? Yesus. Engkau akan melihat begitu banyak hal yang luar biasa ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Iya. Ayo nih, kata-kata bagus. Senggol kiri kanan saudara. Cari Yesus. Iya kan gitu ya. Haleluya ya. Cari Yesus. Jangan cari tambahannya. Karena banyak orang akhirnya menggunakan Yesus sebagai sarana untuk cari tambahan. Dia lupa Yesuslah sumber dari segala tambahan yang kita harusnya terima. Ini perkara yang sering kali orang tidak yakini dalam diri mereka, sehingga mereka coba berusaha dengan usaha mereka, cara mereka untuk mendapatkan tambahannya. Padahal ketika mereka menikmati Kristus, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Amin. Iya, jadi kalau saudara lagi beli rumah, dapat AC, jangan kejar AC-nya, amin. Iya, ntar nggak dapat rumahnya, amin. Iya, ya. Ini hal-hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Ya, sehingga dengan demikian mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akhirnya kehidupan kekristenan mereka biasa, bahkan mungkin bersifat agak sedikit transaksional.
transaksional, selalu ya menggunakan Tuhan sebagai sarana supaya bagaimana caranya mereka diberkati. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berakar, bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih adalah pusat kehidupan segala sesuatunya. Amin. Iya, sayangnya banyak orang hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran karena mereka belum merasakan sungguh-sungguh bagaimana berakar, bertumbuh di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya rindu membawa saudara dengan cepat ya, karena ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi sebagaimana apa yang Allah inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih area-area yang harus kita fokuskan supaya kita berakar, bertumbuh di dalam kasih? Yang poin pertama adalah belajar untuk mengenal Allah yang sesungguhnya, belajar mengenal Allah, belajar mengenal pribadinya. Iya. Nah, ada banyak orang seringkali ditawarkan ketika datang ke gereja, bukan ditawarkan Yesus sebagai pribadi yang sanggup menyelamatkan, tapi seringkali yang ditawarkan apa? Berkat-berkatnya. Datang ke gereja supaya diberkati, datang ke gereja supaya apa lagi? Supaya disembuhkan, datang ke gereja supaya apa lagi? Ya, supaya dipulihkan. Mereka lupa harusnya membawa orang untuk dapat mengenal. Ya, ketika mereka membawa orang untuk dapat mengenal siapa Tuhan, ya, belajar untuk mengenal Tuhan, belajar untuk mengasihi Allah kita yang luar biasa ini. Ya, saya percaya ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Karena ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, mereka tanpa disadari akan mengalami sebuah perubahan. Amin. Jadi kehidupan kekristenan yang sesungguhnya ketika saudara beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, esensinya adalah perubahan. Amin. Sayangnya ada banyak orang tidak mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan demikian ada hal-hal yang harusnya kita pahami. Ternyata mereka bukan mencari pribadinya, tapi kadang-kadang mencari berkatnya. Musa sebagai orang yang dahulu pernah mengalami ketakutan di dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui semak yang terbakar, dia mengalami sebuah perubahan. Yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya penuh dengan ketakutan untuk menyelamatkan bangsa Israel, apa yang terjadi? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui semak duri yang terbakar, apa yang terjadi? Begitu dia diubahkan. Akhirnya sekalipun dia ragu-ragu, sekalipun dia merasa tidak mampu, tetapi dia harus memiliki kekuatan untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Amin. Ini hal yang luar biasa. Amin. Iya, bagaimana Saulus, iya, orang yang kejam, orang yang selalu mengejar-ngejar orang Kristen, menjarain mereka dan lain sebagainya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan melalui cahaya yang menyilaukan, apa yang terjadi? Dia berubah, Saulus menjadi Paulus. Amin. Iya, menjadi orang yang justru mengabarkan berita Injil yang luar biasa, yang sanggup untuk menyelamatkan, yang sanggup untuk melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, Tuhan rindu fokus kepada pengenalanmu akan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika engkau mengenal Dia, yang sesungguhnya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang rela berkorban buat kita, bahkan Allah yang sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan rela mati di atas kayu salib. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, engkau akan melihat pribadinya yang luar biasa. Bukan cuma sekedar berkat-berkatnya saja. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terus mengalami perubahan demi perubahan yang luar biasa. Amin. Nah, bagaimana dengan Sakius, Bapak Ibu Saudara? Seorang pemungut cukai, yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk bekerja kepada mereka, lalu memeras bangsanya sendiri. Orang yang mungkin dibenci oleh banyak orang pada waktu itu, orang yang sudah merugikan bangsanya sendiri, orang yang sangat-sangat tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Orang yang tadinya mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang bebal, hati yang kejam, hati yang tidak ada belas kasihan, tiba-tiba mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dia yang biasa memungut pajak orang-orang ini, sekarang ketika dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan dia menyerahkan setengah hartanya buat mereka yang membutuhkan. Amin. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali
4 kali lipat. Amin. Orang yang seperti Sakius, yang tadinya Bapak Ibu Saudara tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kemurahan hati, bahkan orang ini memiliki pribadi yang keras. Kenapa? Karena Sakius itu adalah orang yang tertolak. Dikatakan dia pendek betul. Dia ditolak Bapak Ibu Saudara oleh banyak orang. Mungkin dia dibully oleh banyak orang karena kependekannya. Ya. Dan kalau menurut sejarahnya Bapak Ibu Saudara, Sakius ini ya bahkan ditolak di tempat ibadah karena dia mengalami sedikit kecacatan di dalam kependekannya. Mungkin kalau saudara perhatikan orang-orang yang cacat, ya ini yang pendek, yang udah gimana gitu ya, saudara perhatikan itu Sakius. Dia ditolak sehingga dia memiliki sakit hati mungkin terhadap bangsanya sendiri. Makanya dia akhirnya mau dipakai oleh bangsa Romawi untuk apa? Memeras bangsanya sendiri. Karena dia sangat-sangat mengalami yang namanya sakit hati, tertolak. Dia jadi orang yang kejam, dia jadi orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, perubahan besar terjadi. Ayo fokus kepada area-area di mana saudara harus mengenal Kristus. Karena pengenalanmu akan Tuhan akan membawa engkau mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kita harus kenal Tuhan. Amin. Haleluya. Dia sanggup mengubah hidup kita. Amin. Dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa ya. Jadi berikan tepuk tangan untuk Allah yang luar biasa ya. Cari dahulu kerajaan Allah, bukan cari tambahannya. Cari Kristus. Kenali dia, siapa dia sesungguhnya, dan apa yang dia sudah lakukan di atas kayu salib buat kita, sehingga dia rela mati dengan begitu mengenaskan, penuh dengan penderitaan untuk supaya kita diselamatkan. Pengenalanmu akan Tuhan akan membuat engkau berakar di dalam dia, akan membuat engkau akhirnya mengalami sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ketika kau merasakan kasih itu, maka saudara akan menyalurkan kasih itu. Ketika engkau ingin melakukan begitu banyak hal, Bapak Saudara, tapi tanpa engkau mengalami kasih Tuhan, kita tidak bisa membagikan kasih kepada siapapun. Ya. Termasuk kepada diri kita sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah mengalami ada hal-hal yang luar biasa yang Allah sudah sediakan dalam hidup kita. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara. Ayo, untuk supaya kita berakar, bertumbuh di dalam kasih, kita harus hidup di dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Amin. Selaraskan dirimu dengan firman Allah. Ya, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Kolose 2 ayat yang ke-8 berkata demikian. Kita buka Kolose 2 ayat yang ke-8. Iya. Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak memahami tentang kebenaran firman Allah, sehingga mereka akhirnya tidak dapat menyelaraskan diri mereka sesuai dengan firman. Iya. Harusnya ketika kita memahami kebenaran firman Allah, menyelaraskan diri kita dengan firman Allah, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena usaha siapa? Usaha Yesus. Amin. Tapi ada beberapa pengajaran yang lain berkata, iya, kita diselamatkan karena usaha kita. Kalau kita tidak melakukan apapun, maka Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi yang sesungguhnya Tuhanlah yang melakukannya bagi setiap kita. Amin. Di mana manusia tidak memiliki inisiatif apapun untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan mereka tidak, saudara, mencari akan Tuhan, tidak mencari akan kemuliaan Tuhan. Mereka sudah kehilangan itu semuanya. Bahkan Efesus berkata bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sudah mati. Dan kita butuh kehidupan. Orang mati tidak butuh perubahan, tapi dia butuh kehidupan. Ketika kehidupan mengalir dalam hidupnya, terjadi perubahan. Amin. Iya. Jadi orang Kristen yang belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya, belum mengalami kehidupan, mereka disuruh berubah, nggak bisa, saudara. Bayangin orang mati suruh berubah, nggak bisa. Dikitik-kitik aja nggak gerak. Iya kan begitu ya. Jadi kalau saudara ketemu orang kayak gini, disuruh ibadah, ya pasti nggak mau. Disuruh ngapa-ngapain, nggak mau. Kenapa? Karena mereka masih
mati, tidak membutuhkan apapun. Iya. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami sebuah kehidupan, terjadi sebuah perubahan, kehidupan mengalir dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Saudara nggak usah suruh-suruh ke gereja, saudara nggak usah suruh-suruh ibadah, dengan sendirinya ada kerinduan untuk mereka datang. Amin. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus yang memuaskan dahaga mereka. Amin. Sehingga ketika itu mereka alami, mereka sudah tidak lagi merasa lapar dan haus karena mereka sudah dipuaskan. Kehadiran Kristus nyata dalam hidup mereka. Mereka mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Jadi hidup di dalam keselarasan dengan firman Allah akan membawa mereka untuk dapat melihat hal-hal itu. Tetapi seringkali dikatakan seperti ayat tadi, hati-hati supaya jangan ada yang menawan dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, yang mengajarkan kepada mereka tentang keberadaan pengajaran-pengajaran yang turun-temurun yang bukan sesuai dengan firman. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak hidup sebagaimana Allah inginkan supaya mereka hidup. Orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Allah, hidup mereka adalah hidup dari apa yang Allah katakan, sesuai dengan firman. Mereka mendengar, mereka merasakan betapa Bapa sangat mengasihi mereka, betapa Bapa sangat mencintai mereka. Bahkan Bapa rindu untuk apa? Menjalin hubungan dengan mereka. Ini sesuai firman. Tapi ada yang ngajarin hal yang lainnya. Ayo kita coba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara kita. Lupa bahwa firman Allah berkata, ini semuanya bukan inisiatif kita, tapi inisiatif siapa? Inisiatif Allah sendiri yang datang mencari kita. Amin. Sehingga dengan demikian ada banyak orang terus berusaha bagaimana caranya mencari Allah dengan kekuatan mereka, dengan cara mereka, tapi mereka lupa dengan firman. Harusnya kita selaraskan diri kita sesuai firman. Ketika firman Allah berkata bahwa Allah sudah memberikan, mengaruniakan kepada kita pribadi anaknya yang luar biasa, yang berkorban untuk menyelamatkan hidup kita. Marilah kita mempercayai. Amin. Hidup dari apa yang Allah katakan, bukan hidup daripada apa yang menjadi keinginan kita. Amin. Iya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang luar biasa akan terus datang dalam hidup kita. Iya. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang seringkali lebih mendengarkan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Oh, kalau kamu mau disayang sama Tuhan, caranya begini, caranya begitu. Tidak sesuai firman. Harusnya kita arahkan diri kita sesuai firman. Gimana caranya untuk disayang sama Tuhan? Gimana caranya supaya saudara disayang oleh Bapa di surga? Bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati Bapa di surga? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang Allah inginkan supaya kita lakukan? Percaya Yesus. Amin. Yohanes berapa? Iya. Yohanes 6 ayat 28. Coba dibuka dulu ya. Kita lihat. Saya nggak ada di catatan, cuma saya ingat hal ini ya. Coba kita lihat. Yohanes pasal yang 6 ayat yang ke-28 dikatakan di situ. Ini sebuah pertanyaan dari murid-murid kepada Tuhan Yesus. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kira-kira jawaban saudara kalau belum ketemu jawabannya apa? Apa yang dikehendaki untuk saudara lakukan untuk pekerjaan yang dikehendaki Allah? Melayani, beribadah, terus apa lagi? Aktivitas di dalam aktivitas rohani tentunya, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Tapi coba dengar jawabannya ayat yang ke-29. Perhatikan itu. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Ini sebuah titik poin di mana saudara mulai menemukan sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Ketika engkau mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya ingin sampaikan ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Amin. Iya, tapi saat kadang-kadang kita teralihkan dengan keberadaan di mana ada begitu banyak orang menawan kita dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun, di mana kita coba melakukan kehendak Allah dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan cara-cara kita sendiri untuk bagaimana supaya Allah
senang. Supaya Allah mengasihi kita. Padahal yang sesungguhnya justru Allah lah yang lebih dahulu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Iya, sehingga dengan demikian saya ingin sampaikan ini sesuatu yang luar biasa. Iya, dimana kita boleh mendengar dan merasakan Bapa sendiri terus berbicara dalam hidup kita melalui firman, sehingga kekuatannya, Bapak Ibu Saudara, bukan lagi kepada kekuatan jiwa kita, tetapi kepada roh yang ada di dalam kita. Amin. Sehingga kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Iya, karena kita merasakan betapa kita sangat dikasihi. Amin. Ini hal yang luar biasa yang membuat engkau akan sadar betapa engkau betapa engkau dicintai oleh Allah. Ya. Poin yang terakhir, menerima suatu gaya hidup kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ada banyak orang seringkali mengalami sebuah keberadaan perjalanan hidupnya, Bapak Ibu Saudara, ya tidak sebagaimana gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Tetapi kalau kita, Bapak Ibu sudah memiliki gaya hidup kerajaan Allah, sebagaimana tadi kebenaran firman Allah, kita jangan tertawan atau tertipu oleh begitu banyak filsafat yang kosong dan palsu. Ya. Tetapi mulai banyak memahami kebenaran firman. Makanya kita diajarkan di sini untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal karya Tuhan lebih lagi, mengenal bagaimana apa yang Dia rasakan, apa yang Dia rindukan, apa yang menjadi keinginannya untuk supaya kita percayai. Sehingga dengan demikian ada banyak hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki gaya hidup kerajaan Allah, dan bagaimana kita dapat menerima hal itu, kita akan memikirkan apa yang Allah pikirkan. Amin. Kita akan merasakan apa yang Allah rasakan. Kita akan mendengar apa yang Allah ingin sampaikan. Kemudian kita akan mengatakan apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia rasakan, apa yang Dia katakan. Bahkan ketika kita sering, Bapak Ibu Saudara, mengalami begitu banyak keadaan-keadaan yang berlawanan sekalipun, kita akan memperkatakan sesuai dengan perkataan firman. Amin. Iya. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara hari-hari dalam perjalanan hidupmu, ada begitu banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ya, fakta-fakta yang di luar daripada apa yang saudara harapkan. Sedangkan firman Allah mengatakan begitu banyak hal yang luar biasa, masa depanmu penuh dengan harapan, penuh dengan keberhasilan. Amin. Kita sangat dicintai Tuhan, kita sangat dikasihi Tuhan. Tapi fakta yang ada begitu berbeda. Apa yang harus kita yakini dalam perjalanan hidup kita? Tetap mempercayai dan meyakini firman. Amin. Iya. Karena tanpa kita meyakini dengan sungguh-sungguh, ada begitu banyak hal di mana kita akhirnya terbawa oleh situasi kondisi yang ada. Bahkan ini seringkali melemahkan banyak orang. Karena ketika mereka beribadah, ketika mereka meyakini Tuhan, keadaannya seakan-akan berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Tetaplah percaya. Amin. Selaraskan dirimu dengan firman. Iya, kita tetap percaya masa depan kita penuh dengan harapan. Masa depan keluarga kita penuh dengan harapan. Masa depan anak-anak kita penuh dengan harapan. Masa depan yang luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Amin. Iya. Bahkan tadi pujian berkata, sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Burung di udara Dia pelihara. Terlebih kita sebagai ciptaannya yang sempurna. Amin. Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita, hati kita sesuai dengan kebenaran firman Allah ini. Ya. Karena tanpa ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak memahami. Ya. Akhirnya terbawa oleh situasi kondisi. Makanya ketika faktanya berbeda, situasinya berbeda, kadang-kadang kita tidak menyelaraskan dengan firman. Kadang-kadang kita malah lebih mendengar filsafat yang turun temurun. Ya, ajaran-ajaran palsu. Ya. Di mana Bapak Ibu lebih mempercayai itu daripada firman. Makanya kita diajar, ayo kalau mau berakar, bertumbuh di dalam kasih, mulai belajar menyelaraskan diri dengan firman. Amin. Kalau engkau hari-hari ini menyelaraskan diri dengan firman, ketika firman berkata Allah sangat mengasihimu, kamu berharga di mata Allah, yakini benar engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi. Amin. Iya, mungkin kau melihat diri kita begitu banyak kesalahan, begitu banyak hal-hal yang salah, mungkin begitu banyak dosa mungkin yang saudara lakukan dan lain sebagainya, yang membuat engkau merasa enggak layak untuk dikasihi. Saya ingin sampaikan, apakah Paulus yang dulu Saulus layak untuk dikasihi?
Enggak, saudara. Apa yang membuat Allah kok pakai dia, pilih dia? Apa kebaikan yang dia lakukan? Enggak ada. Dia menganiaya orang-orang percaya. Dia masukin orang-orang percaya malah ke penjara. Mungkin sebagian besar pernah dia siksa, saudara. Adakah yang dipakai untuk dia supaya dapat dikasih oleh Allah? Enggak ada. Kenapa Allah pilih dia? Itu anugerah. Amin. Jadi seberapa besar kesalahan? Paulus berkata, aku ini paling berdosa di antara orang percaya. Dia Tuhan mengasihi dia. Amin. Iya, demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita selaraskan dengan firman bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan lupa, amin. Iya, kamu dikasihi Tuhan, amin. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk Allah kita ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menyelaraskan diri kita dengan firman. Engkau berharga, engkau dikasih oleh Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan, masa depan penuh dengan harapan. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, engkau pasti diberkati. Hal-hal ini seringkali tidak kita yakini benar ketika kita tidak memegang teguh terus itu di dalam diri kita, saudara. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada banyak filsafat yang datang dalam diri kita mengajarkan hal yang berbeda. Kalau kamu mau dikasih Tuhan, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Kalau kamu mau disayang sama Tuhan, kamu harus berbuat ini, berbuat itu. Seakan-akan itu semuanya dimulai dari kita. Padahal tidak, saudara. Semuanya dimulai dan inisiatifnya datang dari Allah. Ketika dia mengaruniakan anaknya, itu inisiatif Allah. Ketika dia rindu menyelamatkan kita, itu inisiatif Bapa di surga. Karena dia sangat mencintai kita. Amin. Dia mengasihi kita. Ini yang harus ada terus dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Amsal 22 ayat yang ke-7 berkata demikian. Ya. Amsal 22 ayat yang ke-7. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebab seperti yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah iya, apa yang saudara pikirkan dalam hati saudara? Apakah saudara orang berdosa yang harusnya dihukum? Apakah saudara orang yang coba masih berusaha untuk dikasihi Tuhan? Apakah saudara orang yang merasa tidak beruntung? Atau saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Apa yang ada di dalam hati saudara? Saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Iya, harusnya itu yang ada dalam hati kita. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang kita tidak meyakini itu, sehingga kita merasa bahwa, aduh, saya siapa ya? Ya. Kok Tuhan bakal memberkati saya gitu. Siapa saya gitu. Tuhan mau pakai saya. Banyak kita tidak sebagaimana yang kita pikirkan. Jadi sebab seperti yang dipikirkan seorang di dalam hatinya, demikianlah. Kalau saudara berpikir bahwa sesuai dengan kebenaran firman Allah, engkau berharga, engkau dikasih Bapa, engkau dicintai oleh Bapa, bahkan Bapa rela berkorban buat engkau, maka tanpa disadari ini akan menjadi sebuah kekuatan yang ada dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara. Ketika tantangan datang, pergumulan datang, engkau sadar aku adalah anak yang dikasih Bapa. Amin. Kalau engkau merasa anak yang dikasih Bapa, yang terjadi adalah Bapa akan melakukan begitu banyak perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Iya, ini sebuah gambaran di mana Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Kita nggak akan pernah ingin melihat anak-anak kita menderita. Bahkan ketika mereka belum membutuhkan sesuatu, kita sudah menyediakan. Kita udah mikirin, Bapak Ibu Saudara, masa depannya kepengen kemana, sekolah kemana, mau melanjutkan kemana, bagaimana kehidupan masa depannya. Ya, bahkan kalau orang tua yang memiliki keuangan yang cukup, dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin dia akan memiliki pekerjaan yang baik, rumah yang baik, amin. Ya, kendaraan yang baik. Kenapa? Karena Bapa sayang anaknya. Demikian juga Bapa di surga, amin. Jadi ayat ini menekankan pentingnya apa yang kita pikirkan pada tingkatan hati. Makanya firman Allah berkata, ayo renungkan firman siang dan malam, katanya Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak tua ketika dengar firman, dia selewat. Bedanya gimana saudara? Saudara ketika masih dulu kecil, sekolah TK, sekolah SD, SMP, SMA gitu, kita pernah diajarin ya, matematik misalnya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memahaminya hanya sebagai informasi, pengetahuan yang ada di otak kita aja saudara. Nggak pernah masuk ke hati, tidak pernah menjadi perenungan. Akhirnya dia bisa pada waktu itu untuk apa? Supaya lulus ujian. Tapi selanjutnya dia
lupa. Kalau ditanya 9 kali 5 berapa? Lupa ya? Sebagian lupa. Yang pakai siapa? Tukang dagang, pasti ingat. 10% dari 300.000 berapa? Oh, tukang dagang pasti ingat. Tapi saudara, berapa ya Pak? Gitu. Karena kita cuma ada di sini, nggak sampai masuk ke sini. Banyak kita mendengar firman hanya di, oh tahu kasih karunia, iya di. Yesus sudah mengaruniakan anugerah yang luar biasa di mana? Di sini. Besok lupa lagi saudara, ya kan? Dia nggak renungkan. Tuhan adalah gembala yang baik. Di mana? Di sini. Nggak masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini, dia gembala yang baik. Kalau dia gembala yang baik, dia akan arahkan dombanya ke padang gurun, apa? Padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia bayangin Tuhan akan menuntun dia. Domba nggak bisa jalan sendiri ke sana. Dia akan dituntun. Amin. Kita jadi mempercayai Tuhan pasti akan menuntun. Supaya kita punya usaha di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Amin. Iya. Tapi ketika kita nggak direnungkan, kita nggak percaya itu. Ketika malam itu, mana Tuhan ngomongnya padang yang gitu, nggak ada. Kita nggak diselaraskan dengan firman. Kita hanya seperti anak TK, anak SD, anak SMP yang memahami hanya di mana? Di sini. Nggak pernah masuk ke hati. Sehingga mereka tidak mengalami begitu banyak hal yang luar biasa yang harusnya menjadi keyakinan dalam diri mereka. Amin. Amin. Iya. Jadi ketika saudara memahami kebenaran firman Allah, ini akan menjadi keyakinan yang kuat. Kalau saudara ditanya, saudara nanti mati masuk surga, amin? Amin. Padahal saudara masih hidup. Apa yang membuat saudara merasa bahwa nanti mati masuk surga? Keyakinan saudara. Amin. Amin. Sekarang saya tanya, saudara pasti diberkati? Amin. Sekarang saudara belum diberkati. Apa yang membuat saudara merasa bahwa saudara pasti diberkati? Percaya. Kita yakin Tuhan yang mengatakan ini. Amin. Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ketika kau meyakini hal ini, ketika tantangan datang, suasananya mungkin uang belum ada, berkat belum datang, engkau tetap percaya Tuhan memberkati aku. Dia pasti akan membuka jalan. Amin. Nah, kebanyakan orang enggak meyakini, tidak menyelaraskan dirinya dengan firman. Maka yang keluar di mulutnya pun beda. Harusnya ketika mereka benar meyakini, selalu ketika masalah datang, dia akan berkata, udah tenang, percaya aja, Tuhan sudah menyediakan. Pasti dia nggak akan berhenti ngomong enak baik gitu, kan? Ngomong enak bener begitu, Tuhan menyediakan, Tuhan mana, gitu. Biasanya orang-orang yang nggak percaya selalu ngomongnya begitu. Tapi buat mereka yang percaya, tenang, Allah sudah menyediakan. Amin. Lalu ditanya, kumaha carana? Ya nggak tahu kita juga caranya. Karena Tuhan yang punya caranya. Amin. Iya. Cuman kita punya apa? Percaya. Ini kita menyelaraskan diri dengan firman Bapak Ibu saudara. Yang sering kali orang tidak alami ini, makanya mereka akan berusaha dengan kekuatannya, dengan cara mikirin, gimana ya kalau kekurangan, mesti gimana, mesti ini, tanpa mereka sadari mereka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Akhirnya mereka tidak mengalami perubahan dalam hidupnya Bapak Saudara. Karena mereka tidak merasakan bahwa berkat ini datangnya dari Tuhan. Mereka berpikir ini usahanya sendiri, pakai cara gua sendiri. Kalau gua nggak mikir mah, kalau gua nggak berusaha mah, nggak bakalan terjadi. Padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Beda kalau orang-orang yang sudah merasa diberkati itu merasa ini berkat Tuhan. Ya. Akhirnya ketika mereka mengalami hal ini, kasih Tuhan semakin berlimpah. Mereka semakin menyelaraskan diri dengan firman, maka semakin mengalami perubahan karena ini berkat Tuhan. Ya, bukan hasil usaha mereka. Kalau Tuhan nggak buka jalan, mau usaha mati-matian pun nggak bisa. Mau sepandai apapun engkau, sekolahnya, serajin apapun engkau, kalau Tuhan tidak bisa bukakan jalanmu, engkau nggak bisa apa-apa, saudara.
Tapi ketika Tuhan membukakan jalan, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Jadi jangan cuma sekadar kebenaran firman nempel hanya sebagai informasi. Tapi jadikan itu sesuatu yang mengubah di dalam keberadaan hatimu. Jadi cara-cara berpikir kita ini Bapak Saudara, Tuhan ingin supaya bukan cuma sekedar di permukaan. Makanya ada orang-orang bilang ini Kristennya Kristen kulit doang, belum sampai masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara. Iya, jangan cuma tinggal di permukaan, hanya sekedar informasi, tapi kita mau berusaha untuk terus mengingatkan diri kita dan merenungkan firman itu siang dan malam katanya. Iya, sehingga ini akan mengimpartasi hidup kita. Ini akan apa? Menjadi rema di dalam diri kita. Ketika tantangan datang, masalah datang, persoalan datang, saudara sudah berakar kuat di dalam kasih Tuhan. Sehingga saudara pasti akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Dan setelah itu saudara menghasilkan begitu banyak hal-hal yang luar biasa ya. Ini penting buat saudara pahami dalam diri saudara, supaya saudara terus mengingatkan ini. Makanya ketika orang-orang yang benar-benar menaruh firman itu dalam hatinya, merenungkan itu, ketika tantangan datang, persoalan datang, tiba-tiba dia diingatkan firman ini muncul lagi. Karena dia bukan cuma sekedar informasi, ingatan jangka pendek saudara. Ketika ditanya lagi tahun depan lupa saudara. Iya, karena itu hanya diingat ketika saudara besok mau ujian doang. Ya, tapi saya rindu firman Allah ini terus diingat sepanjang perjalanan hidup saudara. Amin. Iya, sehingga dengan demikian saudara akan dapat melihat ini mengubah hidup kita. Kita harus merenungkan firman Allah ini. Ya, bukan cuma sekedar informasi atau pengetahuan, tapi sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Amin. Karena banyak filsafat dunia yang kosong menipu kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengajaran turun-temurun menipu kita. Bahkan pengkondisian saudara hidup itu yang memenuhi pikiran saudara. Banyak kita di dalam karakter kita, sikap kita, sebetulnya itu hasil dari pengkondisianmu semenjak kau lahir, masa kecilmu sampai kau bertumbuh dewasa. Tetapi ketika engkau mengenal firman Allah, izinkan firman Allah mengambil bagian dalam hidupmu. Amin. Selaraskan dirimu sesuai dengan firman. Ada banyak orang dipengaruhi oleh situasi kondisi di mana mereka mengalami kehidupan. Suatu ketika ada seorang perempuan, seorang wanita ini, dia sering disakiti oleh pria. Dari masa mudanya dia sering disakiti. Sehingga ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia berpikir bahwa pria tidak ada yang baik. Semua pria punya maksud buruk karena dia punya pengalaman dikondisikan ada orang-orang yang terus menyakiti hidupnya. Apakah kira-kira semua pria itu jahat? Kan tidak. Amin. Amin. Iya. Kan ada seperti Bang Sultan, ya kan kita. Ada seperti Martin, ya Romi, ya kan gitu. Ya ada orang-orang baik, ya kan. Enggak semua laki-laki jahat. Tapi karena dia dikondisikan seperti itu terus-menerus, dia meyakini bahwa semua laki-laki jahat. Ini yang sering kali terjadi. Kita dikondisikan oleh situasi kondisi sehingga kita menjadi orang sebagaimana sekarang. Ketika engkau sering disakiti, engkau akan menuduh orang dan engkau akan mencurigai orang. Amin. Sampai kadang-kadang kita itu terhadap orang kita nggak punya curiga, tapi orang-orang bisa langsung curiga gitu. Kenapa? Karena dia sering mengalami pengkondisian seperti itu. Nah, buat orang-orang seperti orang-orang baik gitu saudara, kadang-kadang nggak curiga dengan orang lain. Amin. Karena dia merasa dia baik dan dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Kalau orang lain nggak baik, kira-kira gimana? Dia nggak tahu karena dia memang nggak punya kecurigaan. Amin. Walaupun memang dia kenyataannya semuanya orang tidak baik. Pasti ada yang baik dan ada yang tidak, saudara. Tapi pengkondisian ini akan menyamaratakan semua keberadaan itu. Jadi sulit sekali untuk bisa mempercayai orang karena situasi kondisi yang ada. Amin. Sehingga orang susah untuk mempercayai siapa Tuhan, bahwa dia Allah yang baik.
Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi senggol kiri kali saudara, jangan dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada. Amin. Iya, kita tetap percaya Tuhan Tuhan baik. Amin. Iya, berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Dan ketika kita coba terus merenungkan, membawa diri kita mengenal Tuhan. Iya ya, benar ya. Tangkap situasi itu, renungkan dalam dirimu. Dan apa yang dia akan lakukan ketika engkau menyadari hal itu, firman itu, apa yang kau yakini, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadilah sesuai yang kau percaya. Amin. Iya, jadilah sesuai dengan iman. Amin. Ini kenapa? Karena kita mempercayai benar, saudara. Ya, situasi kondisinya mungkin berbeda, ya. Tapi kadang-kadang ketika kita nggak memiliki ini, tidak menyelaraskan diri dengan kebenaran firman Allah, ini yang membuat kita nggak pernah bisa, saudara, meyakini benar. Ya. Kita tidak pernah jadilah sesuai dengan imanmu karena kita nggak punya apa yang kita percayai. Kita akan berpikir, kayak gagal deh. Ya, sama kayak kemarin usaha udah gagal, ini gagal, itu gagal, besoknya usaha pasti gagal. Nggak memiliki keyakinan gitu bahwa apa yang akan dilakukannya pasti berhasil. Tapi coba mulai hari ini saudara, selaraskan dirimu dengan firman. Amin. Iya, karena ketika engkau menyelaraskan dirimu dengan firman, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan akan taruhkan dalam hatimu. Amin. Engkau akan mendengar sebagaimana firman Allah itu datang dalam hidupmu. Amin. Engkau akan mendengar Bapa berbicara, engkau akan merasakan Bapa menyampaikan sesuatu, engkau akan menikmati apa yang Allah inginkan. Supaya dalam tingkatan ini akan mengimpartasi dirimu. Betapa Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Amin. Iya, ayo kita membuka hati kita supaya belas kasihan Tuhan terus datang. Nah, ketika kita sudah diselaraskan dengan firman Allah, maka kita akan merasakan apa yang Bapa rasakan. Kita akan mendapatkan apa yang Bapa inginkan. Kita akan merasakan belas kasih Allah sebagaimana Allah merasakan dalam kehidupan kita. Yesus di dalam perjalanan hidupnya penuh dengan belas kasihan. Amin. Sebagaimana Bapa di surga memiliki belas kasihan. Ketika engkau menyelaraskan dirimu dengan firman, engkau juga punya belas kasihan. Amin. Iya. Kemurahan hati. Ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit, dia punya belas kasihan. Ketika dia melihat orang susah, dia punya belas kasihan. Dia menyembuhkan karena belas kasihan. Dia membangkitkan orang mati pun karena apa? Belas kasihan. Jadi ketika kita mulai terus menyelaraskan diri kita dengan firman Allah, maka kita juga akan merasakan belas kasihan Bapa di dalam hidup kita. Amin. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu, engkau akan menjadi pribadi yang diubahkan. Orang yang tadinya tidak punya belas kasihan sekarang punya. Sakius dulu nggak punya, tapi ketika berjumpa dengan Kristus, dia punya. Amin. Bahkan dia berkata, setengah hartaku aku akan bagikan kepada orang-orang miskin. Amin. Kalau ada yang pernah diperas, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Wow. Sakius berjumpa dengan Yesus bukan tambah kaya, dia tambah miskin, Bapak Ibu. Karena hartanya pasti dibagikan habis, tapi hatinya penuh dengan sukacita. Amin. Iya. Kadang-kadang orang datang ke gereja kepengen kaya, kepengen diberkati, ya. Padahal Sakius ketemu Yesus jadi miskin. Karena yang sesungguhnya ketemu Tuhan bukan masalah kaya atau tidak, tapi bagaimana engkau berjumpa dengan juru selamatmu yang luar biasa. Amin. Dan dia punya rencana dalam hidupmu. Ketika dia rindu untuk memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat, dia pasti akan memberkati engkau. Karena itu rencananya. Amin. Jadi tetaplah percaya. Mungkin engkau sulit sekali untuk itu karena engkau belum menyelaraskan dirimu dengan firman. Engkau belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Engkau belum mengenal Bapa kita yang sesungguhnya. Dia Bapa yang penuh dengan belas kasih. Jadi kita akan belajar sebagaimana Yesus mengalami hal itu. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Iya, sehingga dengan demikian kemanapun kau akan melangkah, dimanapun kau akan melakukan sesuatu, keselarasanmu dengan firman itu akan mempengaruhi engkau, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Amin.
bukan cuma sekedar sebagai orang yang apa? Yang akan mati, pergi ke surga, tapi engkau juga bisa menarik surga turun ke bumi, sebagaimana Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita menjadi orang-orang yang saluran berkat dimanapun kita berada. Ketika engkau berakar bertumbuh di dalam kasih, engkau akan menyalurkan kasih dimanapun engkau ditempatkan. Sehingga apapun yang kau lakukan semuanya berdasarkan kasih. Jadi situasi kondisinya sekalipun belum mengalami perubahan, hatimu sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan kau akan melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam hidupmu. Amin. Di mana arah Tuhan bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dan Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan, dan kita meyakini benar. Sekalipun situasinya belum terjadi, aku percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga dengan demikian kau akan dipenuhi dengan semangat. Ya, engkau tidak lagi dipenuhi dengan keraguan-raguan, engkau dipenuhi dengan kegairahan untuk terus melakukan begitu banyak hal. Dan apa yang Allah inginkan terjadi, itu terjadi dalam hidupmu. Karena engkau percaya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah rindu untuk setiap kita berakar, bertumbuh di dalam kasih. Mulai selaraskan dirimu dengan firman. Mulai Bapak Ibu Saudara miliki gaya hidup kerajaan. Amin. Ya, di mana kerajaan Allah boleh nyata atas keberadaan hidup saudara. Di mana pola-pola kerajaan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan gaya hidup kita diubahkan sesuai dengan polanya Allah. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa.